Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran daring pada pertemuan ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Perhatikan video ini. Mengapa ketika kertas ditarik perlahan benda ikut bergerak, dan ketika ditarik secara cepat benda tertinggal? Itu merupakan gejala dari hukum Newton 1. Sekarang perhatikan berikut ini. Mengapa orang itu bisa terpental? Ini juga merupakan contoh dari gejala hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton mengatakan bahwa setiap benda memiliki sifat lembam. Artinya, setiap benda cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Jika benda itu diam, maka benda itu tetap untuk diam. Dan jika benda itu bergerak, maka benda itu tetap akan mempertahankan gerakannya. Dengan demikian, hukum Newton yang pertama dapat kita rumuskan sebagai berikut. Setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Jadi, hukum Newton 1 ini berlaku untuk benda yang diam atau yang bergerak. Benda yang diam atau yang bergerak, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Saya ulang lagi, berdasarkan hukum 1 Newton bahwa setiap benda yang diam atau setiap benda yang bergerak lurus beraturan, maka resultan gayanya adalah 0. Sekarang kita lihat contoh berikut. Nah, ini. Apa yang terjadi dengan tangga tersebut? Nah, tangga tersebut itu bergerak mengikuti gerakan mobil. Nah, ketika mobil berhenti mendadak, tangga cenderung untuk tetap berjalan, sehingga tangga terjadi lompatan pada tangga. Sekarang kita akan membahas tentang hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menyatakan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan percepatannya. Newton menyebutkan bahwa percepatan suatu benda sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan masanya. Sehingga hukum 2 Newton ini dapat dirumuskan sebagai A sama dengan epsilon F per M, atau resultan gaya sama dengan massa benda kali percepatannya. Saya ulang lagi, berdasarkan hukum Newton, maka hukum Newton 2 maka dapat dirumuskan sebagai A atau percepatan sama dengan resultan gaya atau jumlah gaya berbanding terbalik dengan masanya, atau resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tergantung dari besarnya massa benda itu dikali dengan percepatannya. Nah, gaya sebesar 1 Newton diartikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda yang bermassa 1 kg yang akan menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat.
Sekarang contoh dari hukum Newton 2. Perhatikan, ada gaya dorong, yaitu untuk memindahkan suatu benda. Perhatikan, benda didorong, kemudian perhatikan berikut ini, benda juga didorong. Nah, kalau kita memperhatikan dua peristiwa tersebut dengan menggunakan gaya dorong yang sama, benda yang lebih ringan akan lebih cepat dipindahkan daripada benda yang lebih berat. Artinya apa? Artinya besarnya percepatan tergantung dari massa bendanya. Semakin besar massa bendanya, maka percepatannya semakin kecil. Itulah yang dikatakan sebagai perbandingan terbalik. Sekarang kita lihat hukum Newton 3. Perhatikan gejala berikut ini. Apa yang terjadi pada roket tersebut? Ternyata semburan gas ke bawah menyebabkan roket terdorong ke atas. Nah, pada saat di udara, semburan gas akan mendorong roket maju ke depan. Inilah contoh dari gejala hukum Newton 3. Menurut hukum Newton 3, bahwa setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan. Yang satu disebut dengan aksi dan yang lain disebut reaksi. Sedemikian rupa sehingga antara aksi sama dengan reaksi. Yang mana yang disebut aksi dan yang mana yang disebut reaksi tergantung dari yang mana yang terlebih dahulu dan mana yang lebih kemudian. Dan ingat, itu harus berpasangan, ada aksi dan ada reaksi. Kalau yang lebih terdahulu disebut dengan aksi dan yang lebih kemudian disebut dengan reaksi. Sifat pasangan gaya aksi reaksi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya aksi sama dengan besarnya reaksi. Arah gaya aksi akan berlawanan dengan arah gaya reaksi. Gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berlainan. Pasangan aksi dan reaksi yang memenuhi tiga syarat tersebut ini merupakan bentuk lemah dari hukum Newton 3. Pada kenyataannya, banyak pasangan aksi reaksi yang memenuhi syarat keempat, yaitu keduanya terletak dalam satu garis lurus. Jika keempat syarat ini atau keempat sifat ini terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa kejadian tersebut memenuhi hukum Newton 3 dengan kuat. Sekarang mari kita berdiskusi untuk melihat gambar-gambar berikut ini. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan halaman berikut ini. Saya ambilkan contoh. Ada gambar di sini. Yang gambar A ini, contoh ini, tangan menghantam tembok sehingga tangan kita terasa sakit. Mengapa tangan kita terasa sakit ketika kita menghantam tembok? Karena tembok kembali menghantam kita. Semakin kuat kita menghantam tembok, maka semakin sakit. Artinya apa? Ketika tangan kita menghantam tembok, artinya tangan kita memberikan aksi kepada tembok, maka tembok akan bereaksi ke tangan kita sehingga tangan kita akan terasa sakit.
Sekarang perhatikan gambar yang A. Bagaimanakah ketika kepala menyundul bola? Yang B. Bagaimanakah kaki perenang mendorong dinding kolam? Nah, silahkan kalian kerjakan. Demikian juga yang nomor 2. Kamu perhatikan gambarnya, kemudian kalian cermati berikutnya. Dan berdasarkan gambar itu, silahkan kalian kerjakan diskusi tersebut. Dan tugas selanjutnya adalah melengkapi tabel 1.5. Silahkan kalian lengkapi sesuai dengan perintahnya.